Halo semua, selamat datang di Open the Doors, ruang di mana setiap pintu menyimpan cerita dan setiap cerita pantas diketuk dengan rasa. Tempat ini akan menjadi saksi kopi tidak hanya untuk diseduh, tetapi juga membuka kisah-kisah panas dunia hukum sosok pengacara kondang. Siapa dia? Inilah Open the Doors. Baik. Wah, ini jarang-jarang lihat Bang Hotman berpenampilan santai kayak gini nih. Biasanya rapi pakai jas. Kalau malam minggu saya tidak pakai jas. Kalau Senin sampai Jumat pakai jas full. Termasuk clubbingnya. Ya, dan saya. Ya. Jadi kalau malam minggu kayak gini ya. Oke, Bang. Boleh itu duduk dulu. Duduk dulu kalau gitu, Bang. Menarik nih ngelihat Bang Hotman beda dari hari-hari yang kita lihat biasanya. Tapi pasti tetap nggak kaleng-kaleng lah ini yang dipakai ya. Nggak mungkin sih ini, pasti nggak kaleng-kaleng. Coba boleh di-spill. Nih kaosnya merek apa dulu deh? Kaosnya Versace. Oh kan, Versace. Ya. Celananya made in lokal. Wah, cuma aku pakai merek lokal juga ternyata. Aku suka itunya aja. Suka apa? Robek-robeknya gitu. Keren, emang rock and roll ya? Iya. Sepatunya? Oh, Louboutin. Nah, Louboutin dari Paris. Iya kan, bener kan? Berarti emang nggak kaleng-kaleng. Nah, kalau gitu Bang, Abang itu kenapa jadi tamu podcast perdana kita? Karena kita tuh penasaran. Abang itu satu-satunya orang mungkin ya di Indonesia yang udah flexing dari lama, sebelum flexing heboh kayak sekarang, tapi hampir nggak ada orang yang hujat, apalagi benci. Bener nggak sih? Iya. Nggak ada kan yang banyak nyinyirin? Yang iri, yang nyinyir. Kalau menghujat karena I flexing nggak ada, karena memang saya tidak flexing apa adanya gitu loh. Oh, ini apa adanya? Flexing apa adanya. Contoh saya pakai berlian begini, it's not flexing karena ini ada sejarahnya. Saya 20 tahun sebagai lawyer internasional dengan berbagai pengacara bule. Saya 5 tahun jadi kacungnya pengacara bule. Asistennya pengacara bule, termasuk bapaknya Nadiem Makarim. Ya, waktu saya dulu gabung sama bapaknya Nadiem Makarim masih bocah. Ya, saya melihat bahwa pengacara klien-klien asing itu terutama juga pengacara asing agak look down, agak rendah kalau lihat tampang pengacara lokal gitu loh. Ya, jadi saya balas dengan begitu mau masuk ruangan saya udah gini. Kan, jadi dia tahu barang berharga kan? Nah, dia berarti dia orang berkualitas. Karena hanya orang yang berkualitas yang mampu membeli barang mahal gitu loh. Jadi cara statement gitu ya Bang ya. Ini bukan pamer, ada bisnis motif. Tapi nggak ada yang ngehujat, bener loh itu Bang. Iya kan? Maksudnya iri nyinyir ada, tapi nggak ada yang benci, nggak ada yang sampai. Nggak ada yang hujat karena memang bukan hasil rampokan, bukan hasil korupsi, it's really uang gua gitu loh. Itu dia rahasianya, itu sebenarnya yang pengen kita tahu. Tapi ada nggak sih Bang juga yang bilang, abang ini sombong tukang pamer, ada nggak? Ada sih bagian kecil, tapi banyakan bilang gini, satu-satunya orang sombong tapi aku suka gitu loh. Iya, itu kayaknya banyak tuh di komen-komen ya, selalu kayak gitu ya. Baru kali ini aku suka sama orang sombong. It's not really sombong. This is the way I am. Menunjukkan statement itu ya, memang itulah aku. Apa adanya. Apa adanya, ya. Kalau gitu Bang, emang sehari-hari nih Bang, sampai abang bisa kayak gini, abang tuh bisa dapat duit berapa sih kalau dalam sehari? Dapat duit berapa dalam sehari? Coba misalnya hari ini aja. Itu kan tidak menentu. Kalau big cases bisa puluhan miliar. Ya. Kalau dari 73 Holy Wing outlet bisa dapat dividen itu ya banyak. Jadi terus villa saya ada hampir 50 di Bali. Terus rumah saya ratusan. I don't even know. Enak banget ya, I don't even know, sampai udah nggak tahu nih dapat. Contoh. Hari ini aja misalnya kalau gitu, masuk berapa nih hari ini uang? Hari ini kan hari libur hari ini. Ya justru itu, hari libur, weekend masih ada nggak? Apa? Masih ada nggak duit yang masuk kalau weekend?
Ya pasti ada lah, tapi kan nggak gua hitung, lah. Hitung lah Bang hari ini aja misalnya. Nggak, gua nggak bisa jawab hari. Ini hari Sabtu, ya. Rata-rata deh biasanya rata-rata. Iya rata-rata saya per bulan dapat puluhan miliar itu aja deh. Oh, ya. wow. Jadi itu kenapa Bang Hotman harus menunjukkan statement ya supaya nggak dianggap sembarangan itu tadi ya. Dan itu sebenarnya sih orang kalau sekarang ini orang sudah tahu, walaupun saya tidak menunjukkan orang sudah tahu. Iya. Dulu waktu 30 tahun lalu, ini background 30 tahun lalu waktu saya masih muda banget, di mana saya asistennya berbagai pengacara bule, di mana kliennya banyak bule, di mana lawannya banyak pengacara bule. Jadi saya tunjukkan bahwa walaupun saya orang Asia, orang Indonesia, orang bahwa I can do better than them gitu loh. Ya. Mantap. Dan ternyata bisa emang ya. Bisa. You can do better than them. Sekarang mantap. Ini mau pengacara setop dunia apapun saya bisa hadapin. Sekelas apapun saya bisa hadapin. Karena saya 20 tahun sama bule-bule, saya 4 tahun di Australia di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang. 4 tahun saya di sana. Mantap ya? Bang. Nah, tadi Abang bilang kalau sebulan kira-kira dapat puluhan M gitu. Ya. Kalau pengeluaran sehari-hari bulanan gimana Bang? Misalnya buat makan, bayar aspri yang cakep-cakep tuh. Nggak pernah gua hitung karena belanja, mungkin sekarang lagi sering perawatan ya, denger-denger ya Bang? Ya? Lagi sering perawatan juga nih. Iya, saya nggak pernah hitung karena bagi saya itu uang kecil gitu loh. Ya, jadi ya berapa persen doang kali ya? Nggak kerasa apapun. Nggak kerasa apapun. Ya, kadang-kadang misalnya ada aspri, saya butuh ini nih. Hari ini saya terampil 40 juta sama aspri. Itu hanya untuk 2 orang. Ya, ada yang minta begini, ada yang minta begini karena memang dia aspri spesial tanda kutip, ya udah dikirim gitu loh. Mantap sekali ya. Mantap sekali loh itu Bang. Ya. Tapi bukan dari TPPU kan Bang? Apa? Bukan dari TPPU kan Bang? Enggak lah, semua murni honor pengacara. No, enggak. Dan usaha-usaha itu ya? Iya. Emang nggak ada. Saya nggak ada bisnis ilegal satupun. Semuanya sah. Karena kan sekarang dikit-dikit orang kan kayak, wah jangan-jangan dia TPPU kalau yang misalnya terlalu kelihatan banget gitu. Enggak ya? No. Nah, Abang kan sekarang udah royal juga sama gaya Abang sendiri, sama aspri-aspri. Ya. Kalau sama keluarga? Sama keluarga, gini, saya ini dari kecamatan kecil. Masuk fakultas hukum itu bukan karena cita-cita saya, karena terpaksa nggak diterima di ITB. Ternyata memang, tadinya pengen ITB. Ternyata memang bakat saya sebagai bidang hukum gitu loh. Jadi sejak lulus saya itu karirnya sudah benar-benar bagus. Jadi anak saya itu semuanya mereka lahir, bapaknya sudah kaya. Gitu ya. Waktu anak-anak saya lahir, bapaknya sudah berduit mulai. Ya. Jadi memang mereka tidak dan tiga anak saya dari kecil sudah di sekolah yang mahal, Jakarta International School yang puluhan ribu dolar setahun. Terus masih remaja, setiap libur Sabtu 2 bulan langsung berangkat ke Eropa untuk magang. Ada yang summer school di Oxford, di Cambridge, ada yang di Amerika. Dan semua mereka akhirnya lulus law school di London. Tiga-tiganya. Istri saya notaris. Ya. Jadi sama keluarga juga ya royal ya Bang ya? Bukan royal lagi. Aset semua atas nama anak istri kah? Itu ya ada atas nama anak, atas nama istri nggak masalah karena contoh di Kelapa Gading ini hampir sepertiga rukonya ini punya saya. I don't even know berapa sebulan sewanya itu, semuanya istri saya yang pegang. Bukan karena dia minta, karena memang saya kasih aja gitu. Aku nggak sempat dan I trust her gitu loh. Saya percaya dia gitu loh. Dia bukan tipe yang habis-habisin uang. Mantap. Nah, keluarga, anak-anak ada 3 nih Bang ya? Ya. Paling dekat sama siapa? Paling dekat sama yang pertama dan yang kedua. Yang pertama lawyer juga, yang sekarang sangat dekat dengan lingkungannya para politisi. Yang kedua putri saya pengacara di London, cewek. Ya, itu dia yang suka mengkritik kenakalan aku. Nah, gitu. Itu dia tuh. Ya, dia yang suka. Dia kalau misalnya ada postingan gua
Tiba-tiba dia dari Singapura, ada apa itu Pak? Kenapa itu Pak? Gitu. Kenakalan apa Bang yang biasanya Iya misalnya terlalu show off dansa dengan cewek sambil pelukan, atau ya kayak begitulah hal-hal. Istri justru malah gimana kalau yang kayak gitu? Istri udah biasa lihat. Udah biasa. Gini loh, istri saya itu, aku ini kan udah terkenal dari 30 tahun lalu. Jadi istri saya itu sudah dia lihat dengan mata sendiri betapa cewek-cewek itu ngejar aku untuk foto. Bahkan ada yang dengan romantis, bahkan istri saya yang video-videoin. Dari mulai zaman dulu di Bali, kayak mana-mana gitu loh. Jadi memang dia udah tahu, memang that's me gitu loh, emang itulah aku. Pacar-pacar juga misalnya Bang, kalau Abang punya pacar? Pacar kan tidak pernah diumumkan, itu kan rahasia semuanya. Oh gitu ya, rahasia. Tapi ada nggak? Ada kan? Kalau saya bilang ada, saya bukan laki-laki dong. Nggak ada laki-laki yang tidak suka wanita cantik. Believe me, ya. Kalau Dan itu ada ya ada lah. Dan anak istri juga udah aja gitu ya Bang ya? Ya udah paham ya? Itu tergantung how do you manage. Nah itu gimana tuh Bang? Coba spill supaya orang-orang tahu nih. Kelihatannya nothing happen. Ada tapi nothing happen. Can you imagine that? Coba, ada tapi nothing happen. Contoh, sekarang ini walaupun begitu banyak kita punya night club, saya nggak pernah pulang. Secantik apapun wanita berdansa sama saya, pokoknya jam 4 saya harus pulang. Kenapa? Pada saat istri bangun, suaminya masih udah ngorok tidur gitu loh. Sehingga dia feel relief gitu loh. Beda dong kalau seperti suami orang sampai pagi hari masih di apartemen ani-aninya gitu loh. Gua nggak ada begituan. Iya. Dari dulu begitu. Contoh misalnya, dulu saya sempat dekat sama one of the best artist, ya. Anda udah tahu lah. Iya. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu nih kalau ini. Ya. Kita ke Bali misalnya, ya. Kita ke Bali misalnya, ya. Di Bali itu karena saya tahu anak saya itu kan masih kecil-kecil, harus pergi ke gereja. Sebelum mereka aman pergi ke gereja, saya nggak berhenti telepon dari Bali. Supir udah datang, ini udah datang, sudah pergi. Kalau sudah pergi, ya. Kalau sudah pergi barulah berdansa di kolam renang gitu. Oke. Jadi tetap hadir sebagai sosok suami, ayah. Not only hadir, justru pemeran utama. Justru saya di keluarga itu bukan hanya hadir, tapi pemeran utama. I always be there when they need me. Itu paling utama. Sampai 2 anak Abang juga sudah menikah, ya kan? Sampai Abang mengantarkan 2 anak Abang semuanya menikah juga. Semuanya sampai anak saya dua-duanya nikah, Pak Prabowo datang, bahkan anak saya terakhir nikah, si Frank, Pak Prabowo 3 jam duduk di sana, 3 jam nggak pulang-pulang. Nah anaknya 2 udah nikah Bang. Ya. Pengen punya cucu nggak sih? Nah itu yang gue tuh nggak kebayang kalau suatu saat gue dibilang kakek gitu. Nah gimana tuh Bang, tiba-tiba ada anak kecil lari-lari manggil. Gue cerita sama Yo. Tahun 88 saya nikah. Nggak seperti saya tahun 87 saya di Australia. Ya masih belum nikah, tapi saya udah pacaran sama kakak kelas saya yang sekarang. Dia kan kakak kelas saya di Fakultas Hukum. Saya 87 di Australia. Saya itu kalau malam itu pengen makan super mie, pengen apa, tapi kan nggak ada yang masakin kan. Iya. Akhirnya gue bilang, gue kawin aja deh gitu loh. Gue pulang nikah, bawalah istri nikahlah di sini, ya. Cuman waktu itu saya belum pengen jadi bapak, ya karena langsung reputasi menurun kalau jadi bapak-bapak kan, ya. Oh gitu ya. Nah, akhirnya istri saya ikut ke Australia, tapi kan saya kerja di kantor pengacara yang 700 pengacaranya. Kalau pengacaranya 700, berarti staf ceweknya nggak bisa 1000 kan, cantik-cantiknya bule lagi. Nggak kebayang gue tiap hari kerjanya ngerayu aja sana. Dia 700 pengacara, sekretariat 700. Jadi cewek bule, ya kan? Saya kan sering jalan-jalan di mall sama istri. Suka cewek-cewek pada nanya. Kita lagi rayu, dia nanya, I saw you yesterday. Saya lihat kamu kemarin dengan cewek. Siapa itu katanya? Gue bilang, she's my sister. Gue bilang. Bisa aja ya dulu ya Bang ya? Iya, karena orang bule itu nggak suka sama laki-laki beristri. Nah itu sampai gue jadi
Di kantor pengacara itu saya jadi bahan olokan. She's my sister gitu, jadi bahan candaan gitu loh. Kira-kira kalau ada cucu nanti itu gimana tuh Bang? Itu kira-kira bisa membuat Abang lebih wah, tobat gitu kurang lebihnya. Sebenarnya sih definisi tobat apa sih? Saya tidak nikah, saya tidak nyimpan, ya. Saya yakin saya malah lebih bagus dari suami-suami orang. Kok bisa? Come on, saya kenal ratusan cewek, saya kenal ratusan pramugari, yang sebagian besar adalah simpanan di berbagai apartemen. Simpanan siapa itu? Coba simpanan siapa? Siapa Bang? Ya, koko-koko, tetangga gue, ya, gitu. Semua lah, ribuan malah. Lu tahu nggak Jakarta ini? 65% pendatangnya itu adalah cewek perantaunya. Dan dengan punya pacar, tutup mata dia dapat 25 juta sebulan. Tutup mata. Sementara kalau dia melamar kerja, UMR di bawah 5 juta. Belum lagi apartemen dikasih. Jadi saya yakin, saya jauh lebih berbuat baik dibanding suami-suami orang. Gitu. Ya, saya yakin di Jakarta ini 3 dari 5 suami punya pacar. Aduh, ngeri kali ini. 3 dari 5, bahkan bisa mendekati 4. Apalagi kalau dia berduit semakin tinggi, 4 dari 5. Kalau kita kumpul sama cowok-cowok itu pengusaha, yang dibicarain dia punya siapa sekarang gitu loh. Jadi sekali lagi saya yakin kelakuan saya lebih bagus dari suami orang lain. Saya dansa karena memang saya pemilik klub. I have to do marketing. Gitu loh, ya. Iya. Dan ya udah orang juga udah tahu itu aspri Abang misalnya udah jelas memang ngurusin sehari-hari Abang. Ya kan? Saya kasih contoh. Kalau lu punya toko roti, lu kan harus pamerin rotinya di meja, baru diposting di medsos kan. Terus kalau naik klub apa diposting? Pinggang kecil begini yang lagi dansa, ya kan? Bikin suami orang penasaran. Begitu buka Instagram saya pakai cantik-cantik. Suami siapa yang tidak penasaran kan? Gitu loh. It's a business. Gitu ya. Triknya begitu ternyata. It's a business. Waktu corona itu Holy Wing saya bisa bikin rame terus. Karena berkat kekuatan saya punya marketing. Tapi misalnya lagi dansa-dansa gitu ya Bang ya sama cewek, terus anak telepon, istri telepon, nanti cucu telepon pulang nggak? Saya udah bilang, kalau sudah menyangkut keluarga is the most priority. Saya seperti kalau waktu mereka masih SMP, saya udah kirim ke belahan dunia. Istri saya terbang antar ke Amerika, antar ke Australia. Semuanya magang latihan gitu loh. So it's really, bahkan terima rapot pun aku sering ikut. Luar biasa. Tuh, so I always be there if they need me. Itu loh, makanya orang kira gue gak pernah berantem di rumah sama istri gue. Tanya aja sekretaris gue, gak pernah berantem. Malah istri saya itu suka, bapak pensiun aja. Dia lihat gue kerja, dia lihat gue jam 3 saya udah kerja 3 subuh tiap hari gitu loh. Renang, kerja, staf gue jam 6 pagi udah datang, jam 6 pagi sudah harus datang. Semuanya bekerja di pinggir kolam renang. Jadi semua perkara di Bali, perkara di mana, aku review di pinggir kolam renang. Wow. Gitu loh. Ya. Penting olahraga dulu, itu bener sih. Ya, sambil olahraga, sambil dapat duit. Gitu loh. Dan pikiran tenang karena di air. Ya kan, pikiran tenang di air kan. Jadi analisanya itu sangat dingin gitu. Oh, jadi itu ya rahasianya ya. Kenapa Abang? I make a lot of business dan ide-ide baru dari dalam kolam renang. Karena pikiran itu benar-benar segar. Apa yang membantu kalau di kolam? Otak kita itu segar gitu loh, sehingga new idea keep coming. Ide-ide baru itu datang. Sekaligus juga memang saya sudah ada yang kurang kalau saya nggak renang tiap pagi itu, makanya badan itu lemas. Oke, patut dicoba loh ini ya. Tiap pagi. Ya, tiap pagi. Jam 4 saya udah renang. Nah, Abang juga kan terkenal dengan gaya glamor, berani, tegas, lugas gitu. Tapi kapan sih Bang, Abang ngerasa sedih, sendirian, kesepian? Pernah nggak? Ngerasa sedih dulu deh. Pertama saya sedih kalau saya tahu perkara saya bakal kalah. Karena kita itu sebagai pengacara senior, kita bisa tahu perkara itu, misalnya di pertengahan nih, arahnya kemana kita udah tahu. Ini pasti kalah.
Ya itu saya suka di kolam renang itu bisa mutar-mutar aja gitu, nggak karuan otaknya. Karena apa? What can I do? How do I say that to client? Bagaimana cara ngomong sama klien gitu loh. Ya. Hanya kalau yang sedih yang lain belum ada. Yang lebih personal misalnya Bang, yang kayak misalnya sama keluarga. Belum ada. Belum ada? Iya. Ya, semuanya masih happy-happy. Ada hal yang abang takutkan nggak misalnya? Apa nih? Nggak ada, belum ada. Belum ada juga? Belum ada. Momen sedih kalau misalnya kasus tahu mau kalah aja berarti? Iya, karena sekarang ini belum ada. Karena semuanya sehat, anak sehat. Istri saya juga bulan lalu liburan ke Berlin. Sekarang lagi di Korea. Tiba-tiba lagi sarapan nih. Ntar malam saya ke Korea ya Pak. Bayangin coba. Udah mau ke Korea malam ini, baru bilang sekarang. And oke. Gitu loh. Because saya percaya dia. Perginya sama tetangga-tetangga, ibu-ibu gitu loh. Kan lagi di Korea. Padahal bulan lalu baru dari Berlin. Bulan sebelumnya di Singapura. Jadi itu ya. Jadi kalau dibilang kasihan istri Hotman, istri gue lebih bahagia. Ya. Istri gue lebih bahagia, ya. Ya, istri saya itu nggak di batas-batasi uang. Kadang-kadang itulah definisi mungkin menangis di atas pesawat ya, di atas pesawat bisnis kelas ke Korea, ke Berlin, nggak juga sih ya. Sebenarnya menangis bahagia ya mungkin ya. Bahagia. Kayak misalnya kemarin sebelum saya pergi, nanti ada duit $250.000 ya. Kau simpan di mana? Ya nanti saya simpan di mana katanya. Sampai sekarang gua nggak nanya taruh di mana. Itu bisa terjadi tiap bulan. Kadang 4 miliar. Kadang-kadang saya baru kalau saya butuh tiba-tiba minta dulu uang segini. Ya. Oh malah minta ya juga abang masih? Nggak, aku misalnya kalau tiba-tiba butuh uang cash, kemarin ya. Tapi jadi banyak dipegang sama istri juga ya? Bukan karena memang dia minta, memang gue juga diantar pegawai ke rumah, aku nggak ada, gitu loh. Jadi ya udah suruh kasih sama istri aja gitu loh. Itu biasa itu, 4 miliar, 10 miliar, biasa itu. Saya itu digagumi wanita, saya laki-laki di Indonesia yang paling banyak nolak cewek. Yang mau jadi pacar lah apalah. Hampir tiap jam itu cewek hubungin saya. Serius. Seluruh Indonesia. Nolak-nolakinnya gimana sih Bang? Nolak-nolakinnya biasanya gimana? Apa kata-katanya coba misalnya? Saya nggak nolak langsung. Aku juga kan pakai otak. Dia dulu kirim fotomu dong, ya kan? Ya habis itu ya kan dari foto saya sudah ratusan kali ketipu sama medsos. Di foto cakep. Di foto cakep pas ketemu. Tiba-tiba. Bopeng. Akhirnya pada saat ketemu, belum nyampe setengah jam udah ya. Berarti harus ada video call dulu Bang wawancaranya? Nggak bisa, harus ketemu langsung. Gitu. Jadi malam ini misalnya ada 5 yang mau baru ketemu, ada 5 benar-benar belum pernah ketemu akan langsung datang ke klub saya untuk berdansa. Jadi itu rahasianya awet muda kali Iya, ya? bukannya semua. Saya happy, saya pakai pakaian yang suka aku, saya pakai mobil mewah yang aku suka, yang Lamborghini termahal di dunia aku punya, terus saya berpakaian jas suka-suka gua, so I can do whatever I want. Duit gua banyak, terus apa lagi coba? Apalagi, makanya kalau itu pertanyaan berikutnya. Menteri pun hormat sama saya, rakyat hormat sama saya. Ngefans sama aku, terus apa lagi yang dicari? Pesan-pesan buat keluarga tercinta, anak, istri, kemudian mungkin orang tua Bang. Nah itu orang tadi saya udah meninggal. Makanya apa mungkin hal yang ingin Abang berikan ke mereka dikala Abang sekarang sudah semakin terkenal, sudah semakin berjaya? Sudah saya berikan apapun. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu sadar nggak sih, gue ini dari kampung, dari desa. Tapi waktu kau lahir, sudah berbagai mobil mewah di garasi bapakmu. Kamu udah bisa sekolahkan ke luar negeri. Artinya, I have done everything. Ya, saya juga nggak minta dibalas dengan uang. But balas dengan perbuatan baik, itu aja. Baik terhadap dirimu, terhadap orang tuamu, dan terhadap keluargamu. Itu aja. Kalau orang tua Bang? Itu ada rasa, ya makanya ada rasa apa nih yang belum Abang coba wujudkan, yang Abang... Jadi gini, saya kalau bicara ibu saya bisa nangis, ya. Ibu saya itu, saya sangat cinta ibu saya. Karena kami anak 10.
Kalau orang Batak itu kan biasa kalau malam Natal tahun baru kumpul. Ya, selalu kita ke gereja sama-sama. Cuma karena anaknya banyak, berarti kan harus berebutan kan. Nah, ibu saya itu sering saya bawa kalau udah Natal tahun baru, saya bawa ke Cina, ke Australia, pokoknya ikut saya lah liburan. Ya. Oh, jadi udah sempat ngerasain ya? Sampai ke Eropa, kemana-mana, udah ngerasain ya. Oke. Satu hal yang saya sesalkan adalah, dia bahkan pernah nemanin saya berjam-jam medical check up di Australia. Berobat kemana-mana. Tapi saya tidak tahu bahwa dia itu ada darah tinggi. Padahal darah tinggi adalah penyakit yang paling gampang diobati asal minum obat tiap hari. Iya. Ya, saya udah tahu dia darah tinggi, tapi saya tidak obatin karena dia wanita Batak yang kuat mentalnya, tidak mengeluh. Pak, akhirnya pada pas dia umur 70, tiba-tiba malamnya saya masih ngobrol sama dia sampai pagi, sampai setengah malam. Tiba-tiba besoknya dia di rumah adik saya, dikasih tahu sama ponakan saya, ibunya jatuh di kamar mandi, rupanya pecah pembuluh darah karena darah tinggi itu. Itu yang saya nggak bisa maafkan sampai sekarang diriku. Sehingga waktu dia disemayamkan di rumah saya nggak mau lama-lama, langsung saya bawa pulang kampung. Karena saya nggak bisa menerima salaman orang gitu loh. Ya. Turut berduka cita itu rasanya berat di hati. Itu umur 70 padahal. Berarti itu momen kesedihan abang dong itu ya? momen kesedihan saya. Saya sudah berusaha bahagiakan dia. Saya kirim dia ke Yerusalem. Karena saya nggak bisa, saya bayarin adik saya temanin. Saya kirim ke Bali. Pokoknya kan saya nggak bisa. Pokoknya semua udah. Bahkan pernah saya bawa dia naik mobil dari Roma sampai ke Paris. Ya. Tapi penyakit dia saya tidak, kurang sensitif. Akhirnya dia meninggal gara-gara darah tinggi, stroke. Peran ibu apa yang abang rasakan bisa membuat abang seperti sekarang? Ya, oke, itu kisah. Orang tua saya di daerah Toba, ya namanya Kecamatan Lagu Putih. Orang tua saya adalah orang tua terkaya di daerah situ. Jadi kami bukan dari keluarga miskin. Bapak ibu saya pengusaha mobil. Jadi udah pewaris ya bang ya, bukan perintis ya? Pengusaha mobil. Cuma dari kecil ibu saya itu benar-benar mendidik anaknya untuk selalu disiplin. Tiap malam dia wasin belajar. Setiap pulang sekolah itu ibu saya langsung makan semua, habis itu dibawa ke sawah. Padahal pekerjaannya di sawah itu banyak. Sawah kita banyak banget. Saya mencakul itu di sawah. Tapi bukan karena untuk cari uang. Ibu saya itu mendidik gitu loh. Selalu ibu saya sambil kita suruh mencangkul di sawah, sambil disuruh bilang gini, agar kau nanti sadar bahwa kau harus sekolah. Bahkan saya disuruh bercocok tanam di belakang rumah. Saya punya tanaman bayam, tanaman apa. Hasilnya saya jual, duitnya nggak diambil, dikasih untuk saya. Jadi saya mendapatkan itu dari pendidikan ibu saya. Jiwa seorang pejuang ya. Jiwa seorang pejuang. Ibu saya dari balik gunung. Benar-benar dari kampung. Lebih kampung lagi dari saya gitu. Ya. Itu. Jadi kepada orang-orang, kalau kau punya orang tua, jangan sampai kehilangan. Waktu dia lagi sehat, pastikan kau merawat kesehatannya. Rutin melakukan medical check up. Karena orang tua itu nggak cengeng. Kadang-kadang dia udah penyakit parah tapi dia nggak ngomong gitu. Itu penyesalan ya bang? Ya, itu penyesalan saya terbesar. Thank you.